Negara di Kompas Pagi bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama saudara, Rusia melancarkan serangan drone besar-besaran ke kota Dnipro, Ukraina pada Rabu malam waktu setempat. 7 orang dilaporkan terluka. Tujuh orang yang terluka, 2 diantaranya adalah anak-anak. Akibat serangan Rusia, beberapa kebakaran terjadi di kota Dnipro. Gedung apartemen, rumah pribadi, mobil hingga pipa gas mengalami kerusakan. Amerika Serikat menyita 2 kapal tanker di Laut Karibia dan Atlantik. 2 tanker minyak itu sebelumnya berlayar dengan bendera Venezuela. 2 kapal tanker yang disita Amerika Serikat diklaim berlayar tanpa kewarganegaraan setelah Amerika Serikat menyerang dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Penyitaan kapal tanker ini dibantu oleh militer Inggris yang mengambil alih salah satu dari 2 kapal untuk diserahkan ke Amerika Serikat. Sebelumnya saudara, Amerika Serikat juga menggelar operasi penyitaan kapal Venezuela lainnya di Samudra Atlantik pada bulan Desember. Para kritikus mengatakan tindakan itu melanggar norma konvensi PBB tentang hukum laut lepas, bahwa tidak ada negara yang berhak menggunakan kekerasan terhadap kapal yang terdaftar sah di yuridiksi negara lain. Dikabarkan sebagai kru tanker yang mengoperasikan kapal adalah warga negara Rusia. Hal ini dikhawatirkan dapat meningkatkan eskalasi konflik menjadi lebih luas. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan timnya sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland milik Denmark, termasuk menggunakan militer. Pejabat Gedung Putih menyebut Trump sedang membahas berbagai opsi untuk mendapatkan Greenland, termasuk membeli wilayah tersebut dari Denmark, menjalin perjanjian asosiasi bebas dengan Greenland, hingga menggunakan kekuatan militer. Menguasai Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, meskipun ada pertentangan dari beberapa pemimpin NATO. Sebelumnya saudara, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengecam langkah Amerika Serikat atas intervensi militer di Venezuela. Selain itu, Spanyol juga mengutuk rencana invasi Amerika Serikat di Greenland. Sanchez menambahkan, invasi Amerika Serikat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakamanan masa depan dunia. Sanchez memastikan Spanyol menjunjung tinggi kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara atau wilayah. Terkait rencana Presiden Trump ingin menguasai Greenland, Sanchez pun mengecam dan menolaknya. El gobierno de España desde el primer momento nunca reconoció al gobierno de Maduro porque infringió las reglas, porque su elección fue ilegítima y precisamente por ese motivo tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal, que viola el derecho internacional y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales. La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como gobierno, no nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional y que por desgracia cada vez son más recurrentes. Y por tanto España no va a ser cómplice de tal atropello. Sementara itu, sejumlah warga Amerika Serikat menggelar aksi protes atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di luar Pengadilan Federal Manhattan, New York.
Para demonstran membawa bendera Venezuela dan slogan menuntut pembebasan Maduro dan juga istrinya. Mereka menilai Trump tidak punya hak menangkap Maduro dan juga mengganggu kedaulatan negara lain. It is important to oppose the U.S.'s infringement on the sovereignty of Venezuela. It is not our place, regardless of if Maduro has committed any crimes, to meddle in the foreign affairs of a sovereign nation. The destiny of Venezuela is for Venezuelans to decide, and it is not for U.S. hands to meddle with. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan masa berkabung selama 7 hari untuk menghormati mereka yang tewas dalam operasi militer Amerika Serikat. Sedikitnya 24 petugas keamanan Venezuela tewas, saudara, dalam operasi militer di ibu kota Venezuela, Caracas. Aquí no hay guerra, porque nosotros no estamos en guerra. Nosotros somos un pueblo y un país de paz que fuimos agredidos y fuimos atacados. Así que seguiremos por este camino. Todo el pueblo de Venezuela, en unión nacional. Vamos todos, vamos todas a mantenernos firmes, de pie y sobre todo trabajando por nuestro porvenir.